tahu persis di mana saja virus COVID menempel di sekitar kita. Karenanya pola-pola hidup sehat, menggunakan masker, mengambil jarak dengan orang lain dalam perjumpaan, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus terus kita lakukan. Gerakan 1 juta masker untuk Lampung itu hanyalah salah satu upaya untuk pencegahan COVID. Namun kita juga tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berhenti, kapan wabah ini akan selesai. Ini bukan hanya soal kewaspadaan terhadap virus ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita, tetapi juga mewaspadai dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tetap hidup dengan pangan yang cukup, dengan pemenuhan kebutuhan yang memadai untuk hidup kita sehari-hari. Maka mari kita menyiapkan diri untuk hal itu. Jika ada sedikit tempat di sekitar kita, di dekat rumah kita, pekarangan kita bisa manfaatkan untuk tanaman produktif, untuk pangan, tanaman konsumsi yang berumur pendek. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Gisela Novena Vivi Natania dalam bincang ringan bersama KKPPMP Keuskupan Tanjung Karang dan Pokpoin Lampung. Tema kita kali ini adalah pangan keluarga tidak morat-marit di akibat COVID-19. Pandemik sudah mulai merebak di mana-mana, bahkan di Provinsi Lampung 15 dari 15 wilayah sudah sebagian besar terpapar COVID-19. Bahkan tanggal 28 April 2020 kemarin, Kota Bandar Lampung dinyatakan sebagai zona merah pandemi COVID-19. Hal ini sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. Dampak yang sudah nyata yang dirasakan saat ini adalah dari sektor ekonomi. Usaha semakin berat dan sulit sehingga banyak usaha yang tutup dan bahkan beberapa karyawan di PHK. Mungkin bagi pelaku usaha mikro, usahanya semakin terancam bahkan terpaksa tutup. Dan bagi karyawan yang di PHK menjadi kehilangan penghasilan. Dari situlah efek dominonya akan sangat banyak. Tidak ada uang, mungkin ada tabungan, tapi tidak tahu akan bertahan sampai kapan. Sementara konsumsi harus jalan terus. Itu skenario terburuk yang mungkin terjadi selama masa pandemik ini berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, keluarga-keluarga harus bertahan hidup dengan pemenuhan kebutuhan pokok primer sebagai fundamental yang nggak mungkin ditunda. Menyiapkan diri supaya ekonomi tidak morat-marit akibat COVID juga harus dilakukan secepat mungkin. Sedini mungkin, paling tidak untuk pemenuhan sehari-hari. Nah, hari ini ada narasumber kita, Bapak Markus Sukamto. Beliau adalah Ketua Pokpoin DPD Lampung, dan ada Mbak Yuli Nugrahani sebagai Ketua KKPPMP Keuskupan Tanjung Karang. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kamto dan Mbak Yuli terkait dengan dampak ekonomi akibat COVID-19 dan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Pagi Pak Kamto, Mbak Yuli. Pagi, Mbak. Pagi. Sehat? Sehat, luar biasa. Kita masih physical distancing ya Pak? Ya. Ada semeter kan? Iya, Pak, Mbak Yuli. COVID-19 ini kan memberikan dampak yang sangat luar biasa saat ini dalam kehidupan manusia. Bahkan sekarang yang jadi real itu adalah dampak ekonomi. Yang pertama yang pasti disoroti adalah dampak ekonomi. Nah, bagaimana Bapak dan Mbak Yuli menanggapi ini? Baik, menurut saya COVID-19 banyak orang sampai hari ini masih meragukan. Kalau kita lihat di kota kita yang kecil ini, banyak orang memang masih lalu lalang di sana sini. Saya bisa mengerti karena banyak orang itu ternyata harus menggantungkan hidupnya dari pendapatan harian jual sayur, driver ojol, dan lain sebagainya. Itu bisa dimengerti, tetapi secara umum kalau kita melihat dampak yang mungkin terjadi, seperti tadi Mbak bilang, tanggal 28 April Lampung dinyatakan sebagai zona merah. Lalu memang disayangkan ketika gubernur pada waktu itu bilang, kita nggak usah PSBB, kita tetap terbuka tapi aman. Sementara bagaimana mungkin penyebaran pandemi bisa kita kontrol ketika kita menyatakan diri tetap terbuka. Itu menuntut
kerja keras dari semua pihak untuk mengawasi dan mendisiplinkan orang. Sehingga kalau kita melihat yang terjadi di Lampung, tidak heran sebetulnya kalau 28 April ditetapkan sebagai zona merah. Banyak beredar baik di koran lokal maupun di teman-teman yang di grup WA bahwa kecamatan yang tidak jauh dari tempat kita ngobrol ini dinyatakan paling banyak PDP-nya, kecamatan di satu yang tidak jauh dari sini. Hanya kita memang yang pertama-tama kita harus taat dengan anjuran pemerintah untuk stay home, social distancing, lalu ya bagaimana kita harus menyikapi. Pertama-tama bukan sebetulnya untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Menerapkan lockdown completely. Karena kalau itu terjadi, saya tidak tahu apa yang bisa berkembang. Gitu. Nah, terus baru-baru ini juga Menteri Keuangan Sri Mulyani secara live juga menyatakan, menghimbau kepada pemerintah daerah untuk berhati-hati dan pandai mensiasati APBD-nya. Karena dana desa, bantuan DAU, dan ini juga akan dikurangi. Semua sebetulnya untuk antisipasi pandemi, tapi itu secara nasional ya. Kita mungkin lebih baik melihat kita sendiri, secara skala keluarga, secara komunitas kita yang bisa kita pengaruhi. Tidak mungkin kita akan mempengaruhi komunitas seluruh Indonesia, tapi paling tidak kita mulai menganimasi teman-teman kita, keluarga kita untuk mencoba kreatif. Karena menurut saya sih ada 3 skenario besar yang akan terjadi ketika pandemi ini menjadi tidak terkontrol. Secara eksternal dari keluarga kita akan terjadi, sektor pangan saja yang saya lihat, produksi pangan pasti akan menurun. Produksi yang menurun itu akan mempengaruhi suplai yang terbatas. Nah, kalau produksi turun, suplainya kan terdistorsi saat ini. Hanya boleh sembako saja yang berjalan, tetapi juga karena orang menjadi takut dan lain sebagainya akan terganggu. Lalu kalau ini menjadi semakin parah, akan terjadi kelangkaan pangan. Ini bukan sesuatu ilusi yang semata-mata ilusi, tapi harus kita antisipasi. Barangkali seperti kita yang hidup di kampung, di mana daerahnya adalah mayoritasnya petani, kita boleh sedikit agak tenang karena semua orang masih menanam, semua orang masih ada stok. Hanya memang secara nasional kita tidak bisa ngomong bahwa ketika Lampung misalnya panen, tetapi bagaimana dengan kota besar Surabaya, Jakarta, Palembang, di mana daerah tersebut tidak merupakan sentra produksi pangan misalnya. Ini kan menjadi problem, ini menjadi masalah besar. Jadi skenarionya itu produksi akan menurun, suplai akan terdistorsi dan akan terjadi kelangkaan pangan. Secara internal kita tadi disinggung di awal bahwa dampak ekonominya mulai nyata. Orang-orang pengusaha mikro sudah mulai berkurang pendapatannya, bahkan terpaksa tutup. Saya sendiri jualan online dan hari ini tiarap masih. Kebetulan yang saya jual bukan sembako sih, kopi. Jadi mungkin orang akan shifting kebutuhan dari kalau tadinya beli kopi yang kekinian, nggak usah beli kopi lah, beli beras aja. Iya, yang lebih Dan itu maklum juga karena orang harus begitu, harus merubah pola makan. Jadi harus selektif dalam pola makan. Itu yang pertama. Kalau usaha mikro mulai tutup, karyawan mulai di PKK, dirumahkan dan lain sebagainya, untung masih dibayar. Kalau PNS kita nggak usah ngomong ya, PNS masih dijamin negara. Tapi sektor swasta, sektor real yang kecil-kecil ini, artinya apa? Kemampuan daya beli kita akan menurun. Kecuali kita depositonya banyak, melebihi dosis misalnya. Jadi aman gitu. Tapi saya melihat bahwa akan ada penurunan drastis daya beli. Teman-teman yang kerja harian itu, karena omset menurun pasti. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kita sendiri juga kalau taruhlah kita punya uang, tapi kalau kelangkaan pangan tadi terjadi, mau beli di mana? Susah juga kan? Gitu. Pertama itu. Yang ketiga terakhir, ketika kesini, kondisi paling buruk kita adalah tabungan kita sudah habis, tanaman kita tidak punya, terjadi kelangkaan pangan. Serem. Mengerikan kan? Tapi
saya bicara begini bukan menakut-nakuti, tapi ini kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Nah, terus bagaimana sih membangun ketahanan pangan, khususnya di kota yang punya lahan kecil atau sempit? Mungkin kalau di desa atau di daerah masih rata-rata petani dan lahannya masih luas, tapi bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota yang punya lahan kecil membangun ketahanan pangan itu sendiri? Baik, ini pertanyaan yang menurut saya juga perlu dipikir betul, terutama teman-teman yang secara de facto tidak punya lahan, tinggal di perumahan yang lahannya pasti sempit, lalu tanah tidak ada, pengetahuan juga tidak ada. Tapi kalau kita bicara membangun ketahanan pangan, itu tidak berarti bahwa kita harus swasembada semuanya, itu tidak mungkin juga. Karena kalau kita bicara pangan kan pasti banyak, ada sumber karbohidrat, vitamin, sayuran, macam-macam, dan itu terlalu banyak kalau kita mau bicara ketahanan pangan dalam arti absolut keluarga sendiri tanpa pihak lain. Itu susah menurut saya. Tetapi bukan berarti there's nothing we can do gitu. Selalu ada yang bisa kita lakukan. Kalau tadi saya menyebut bahwa ada slot kecil di rumah kita yang bisa kita tanami. Kalau kita juga mau lebih kreatif sedikit, kita bisa adopsi metode-metode penanaman yang tanpa tanah. Hidroponik sudah banyak link di mana-mana yang bisa kita pelajari dengan segala macam sistemnya lah, mau NTF, mau NDF, mau sistem Wix dan lain sebagainya. Itu simple, mudah, bahkan bahan-bahan bekas bisa kita gunakan. Lalu apa yang harus ditanam kan gitu? Apa yang harus ditanam nih? Setidak-tidaknya kita bisa nanam cabai, bisa nanam sayuran yang dalam skala kecil-kecil saja kira-kira cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setidak-tidaknya ketika nanti terjadi kelangkaan pangan, kita bisa punya stok, tidak perlu ke pasar beli cabai, tidak perlu ke pasar beli pokcoy atau apa, bisa metik di tanaman sini, dari pot saja bisa. Kalaupun toh nanti ini tidak terjadi seperti yang saya bilang, skenario terburuk kelangkaan pangan tidak terjadi, ke depan kita juga harus bisa memanfaatkan ini, karena ketika kita sudah mulai menanam, mulai berbuah, dan asik kok saya sendiri karena nggak ada kerjaan juga sih. Sudah beberapa bulan ini di rumah ya mulai nanam-nanam aja apa yang bisa kita tanam. Tetapi yang disarankan sebetulnya yang pengganti karbohidrat dan vitamin sayuran lah gitu. Karbohidrat yang paling simple bisa kita tanam adalah ubi jalar. Saya tahu ya, kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Belum makan Pak, nah judulnya. Kita sarapan perut penuh tapi rasanya kok kayak belum makan. Tetapi ya ini harus kita lakukan shifting style dari kebiasaan makan nasi, kebiasaan makan ini ya kita rubah. Kalau ini terjadi, kita setidaknya ada ubi jalar gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan bibitnya, kan di kota susah. Ubi jalar itu biasanya ditanam dari batangnya, kita potong, stek, lalu kita tanam. Ternyata susah itu. Nah ternyata kalau kita mau sedikit ya ngabisin kuota untuk browsing-browsing, ada banyak teknik yang bisa. Daripada kuota untuk drakor saja, tetapi untuk bagaimana membenihkan ubi jalar, saya hanya mencoba dengan modal Rp5.000 saya beli di pasar. Ya ubi jalar seketemunya saja, hanya saya pilih yang ungu sama yang kuning. Itu tinggal dipotong, taruh di gelas, kasih air tanpa apapun. Itu dalam 1 minggu 10 hari sudah tumbuh tunas banyak. Nah tunas itu nanti yang akan kita jadikan bibit. Setelah cukup agak dewasa panjang, kita taruh di pot, di karung yang lebih besar. Bahkan kalau karungnya cukup tinggi, kita bisa nanam di sekeliling karung itu. Jadi satu karung itu bisa lebih dari satu tanaman. Itu alternatif. Jadi ketahanan pangan kita memang tidak mencoba merubah kita semua menjadi petani ya. Tetapi ini adalah kreativitas ketika kelangkaan pangan terjadi. Jadi tetap bisa menanam di rumah dengan lahan yang sempit, bahkan tanpa tanah dengan sistem hidroponik. Setidak-tidaknya ketika worst case skenario itu terjadi, kita masih ada ubi jalar, kita masih ada pohon cabai, kita masih ada sayuran yang di rumah. Saya kira itu langkah kecil yang kalau kita lihat
ibu-ibu dari WKRI secara nasional sudah membuat anjuran kepada semua anggotanya untuk memulai menanam di pekarangan yang dia bisa, menghidupkan kembali pola-pola zaman dulu, apotek hidup dan lain sebagainya. Lalu teman-teman saya di Fox Point, wakil ketua saya itu malah lengkap, ada sayuran, ada lele yang sudah mulai panen dan lain sebagainya. Ini langkah-langkah kecil yang sebetulnya tidak juga bisa mengatasi atau membuat ketahanan pangan keluarga, tetapi setidaknya ini membantu kita dalam proses untuk menyediakan stok bagi kita sendiri. Kalau berlebih ya bagi aja ke tetangga-tetangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mulai harus menggerakkan teman-teman kita, mengajak teman-teman kita untuk mulai menanam. Saya tidak tahu teknis menanam, saya bukan studi di pertanian, nggak pernah studi pertanian, tetapi bahwa banyak ilmu teknik yang bisa kita pelajari di YouTube, saya kira itu sangat penting. Ya bersyukur juga banyak YouTuber di kalangan petani-petani muda yang teknis, yang mudah, bagaimana menyemaikan ini itu, bagaimana menanam itu tanpa tanah, bagaimana ini. Karena kalau itu nggak kita coba lakukan sendiri, kita juga hanya tinggal idealisme aja. Kalau idealisme itu kan nggak bisa dimasak itu. Idealisme itu harus di apa namanya? Kalau harus didaratkan gitu loh, harus dicoba dilakukan gitu. Maka jangan terlalu khawatir kalau tanamannya nggak terlalu subur, tanamannya nggak terlalu, ya namanya kita learning by farming lah ya. Kita belajar dengan menanam gitu. Saya kira itu tetap bisa kita lakukan. Ke depan, kalau semua orang kita mampu menggerakkan, menganimasi saudara kita, kelompok kita, komunitas kita meluas. Kalau semua orang sudah mulai sadar menanam, mulai sadar shifting, mengurangi ketergantungan kita kepada beras sebagai sumber utama karbo, lama-lama kita akan sampai pada level namanya kedaulatan pangan, di mana semua orang mulai berpikir mengoptimalkan yang ada. Kalau selama ini kan kita di otak kita namanya makan itu harus beras, atau setidaknya kalau di kampung-kampung tiwul atau nasi jagung. Nah, kalau ketergantungan beras ini kita sudah mulai berkurang, tapi substitusinya kita adakan, lama-lama nanti akan tumbuh sektor ekonomi usaha yang lain. Misalnya tiba-tiba ada kuliner baru dari non beras misalnya, dan itu juga akan sangat membantu kita semua untuk bertahan. Dan kita yang bicarakan ini kan khusus dalam situasi pandemi ini. Ketika pandemi itu nanti sudah berakhir, ya kita mudah-mudahan sudah mulai terbiasa dengan itu. Sementara prediksi dari Data Driven Institute dari Singapura, Indonesia itu diperkirakan akan berakhir pandeminya itu September tahun ini. Masih 6 bulan lagi. Namanya prediksi ya, bisa tepat, bisa lebih cepat, bisa lebih kurang, bisa lebih lama. Itu pun dengan situasi dan kondisi prasyarat yang mutlak perlu. Orangnya disiplin untuk jaga kesehatan, disiplin untuk social distancing, disiplin untuk tidak menjadi carrier bagi semua orang. Bisa saja September berakhir, atau bisa mungkin Juli, Agustus berakhir. Tapi kan masih ada, kalau September tepat nih 5 bulan. Bagi orang-orang yang penghasilannya sudah mulai berkurang, bertahan 5 bulan itu tidak mudah. Dan tidak sesederhana, udahlah kamu disuruh ke rumah, stay home aja, asik juga kok di rumah. Tidak sesederhana itu ternyata. Maka Mbak, kalau ketahanan pangan, kita memang harus ambil bagian di situlah. Menanam apa yang bisa kita tanam, nggak ada tanah, bisa dengan hidroponik, dengan pot, dengan apapun. Pengetahuan bisa dipelajari sambil jalan, saya kira itu. Ya, itu bagian yang bisa secara alami dilakukan sebenarnya dalam tiap keluarga. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, nih nggak ada tanah Mbak, atau nggak ada bibit, nggak ada apalagi, banyak alasan kan orang untuk tidak melakukan itu. Padahal kalau kita mau lakukan itu, kalau kita mau niat lakukan, ada banyak cara. Di atas genteng kita, di atas pagar kita, atau di sela-sela apa kayak gitu, itu kita bisa upayakan. Nah, kalau tadi Mas Kamto menunjukkan bagaimana secara kreatif setiap orang dan setiap keluarga itu mesti melakukan hal itu untuk
minimal kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Nah, yang kedua adalah justru ketika ini dilakukan, maka kita bisa gabungkan dengan bagian yang berikutnya, soal sosialnya, soal solidaritasnya. Ketika aku nggak punya bibit, maka ada orang lain yang bisa menyediakannya. Sharing bibit, saling berbagi bibit, saling berbagi pupuk. Karena kalau aku nggak punya wadahnya, ada orang yang mungkin berlebih karena nggak tahu, kita bisa gunakan tidak hanya polybag yang baru kan untuk menanam misalnya, tapi kita bisa dari bahan-bahan bekas dan sebagainya. Maka secara mandiri setiap orang menjadi kreatif, kemudian yang berikutnya juga membangun solidaritas itu supaya ini benar-benar menjadi gerakan bersama, dengan bukan hanya kelompok tertentu tapi juga semua masyarakat. Ini bisa menjadi ajakan bagi semua orang untuk melakukannya. Nah, terkait dengan memang benar Pak, ketahanan pangan itu nggak bisa hanya kita berbicara, tapi kita juga harus terjun langsung melakukan itu, terutama buat diri kita dan keluarga. Seperti pesan Bapak Uskup dalam homili minggu lalu dan surat Gembala Paskah yang tahun 2020 bahwa Bapak Uskup menegaskan soal ketahanan pangan. Bapak Uskup seolah-olah mengajak kita dengan homilinya itu untuk yuk kita buat bagaimana memanfaatkan alam yang ada. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tapi bagaimana tetap merawat dan melestarikan alam tersebut untuk setidaknya pemenuhan kebutuhan setiap keluarga. Nah, lalu solidaritas apa yang bisa kita bangun, yang bisa kita buat dan kita bangun, bukan hanya sekedar gerakan tapi benar-benar aksi nyata yang bisa kita buat, itu baik untuk kita ataupun buat masyarakat pada umumnya. Mungkin Pak Kamto. Dari awal pandemi ini sudah mulai dibicarakan di mana-mana. Solidaritas sebetulnya sudah mulai muncul di kalangan kita ya. Bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako. Hanya kalau saya melihatnya, solidaritas itu ada dua jenis. Yang pertama bersifat karitatif, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Ini terkait ketahanan pangan ya. Bagi-bagi sembako itu solidaritas yang bagus dan perlu dipelihara, tetapi sifatnya karitatif dan tidak sustainable. Karena saya juga bingung kalau ditanya, Pak A hari ini bisa memberi 1 juta untuk bagi-bagi sembako. Kalau ada 100 orang memberi 1 juta, 100 juta. Bagi sembako jalan bagus, diterima dengan baik. Saya bersama kelompok ibu-ibu yang kami bagi tanpa judul lah, nggak pakai nama apapun. Kita kumpulkan dari kawan-kawan, ada 100 paket yang isinya ada 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 kilo minyak, ada Indomie, macam-macam. Lalu pertanyaannya, sampai kapan ini orang bisa terus membantu? Maka solidaritas karitatif itu tetap dalam situasi darurat pandemi itu juga sangat baik, karena ini mengajak kita yang memiliki lebih berbagi dengan orang yang membutuhkan. Itu sangat bagus, tapi sifatnya karitatif, tidak sustainable, karena semua orang pasti akan berpikir kok aku terus nih yang bantu terus gitu. Karena bukan karena dia tidak punya kerelaan, tapi dia juga harus berpikir ketahanan pangan sendiri. Nah, maka solidaritas yang kedua adalah solidaritas yang menurut saya lebih bersifat edukasional. Di stasi saya, Romo sudah memulai. Pertama di animasi, oke, kita mulai menanam. Yang kedua di animasi, keluarga membantu keluarga. Maka sudah sekarang ini sedang proses yang tadi Mbak Yuli bilang, kalau yang nggak punya bibit gimana? Nah, sudah ada gerakan, siapa yang punya bibit kita kumpulkan, nanti kita distribute ke siapa yang membutuhkan. Yang tidak punya media tanam bagaimana? Nanti kita akan sudah mulai juga. Karena pengalaman saya ketika mau nanam, saya nggak punya media tanam yang cukup bagus nih yang menurut saya. Saya membuat arang sekam itu nyaris tanpa biaya kecuali tenaga ngambilnya. Di satu daerah saya mengambil arang sekam itu, sekam bahannya itu secara gratis. Bahkan waktu ngambilnya dikasih teh, dikasih kopi, karena itu membantu mengatasi, karena itu problem. Lalu sampai rumah kita bakar dan sudah terjadi, sudah saya pakai sekarang. Maka solidaritas semacam ini, kalau yang punya bibit ya berbagi, yang punya pengetahuan ya berbagi, yang punya resource yang menjadi problem ya kita ambil, kita olah bagaimana caranya.
Lalu yang lebih penting adalah solidaritas untuk bagaimana saling mendukung kawan-kawan yang punya niat untuk menanam, untuk mencoba mengatasi ketahanan pangan. Sehingga solidaritas ini akan tumbuh terus. Kalau solidaritas karitatif itu akan ada pertanyaan sampai kapan kita bisa memberi. Tetapi kalau yang ada unsur edukasinya seperti ini akan tumbuh nanti ketika semua orang sudah melakukan, semangat berbaginya, ya aku duwe sekam ki, ayo digawe bareng-bareng untuk media tanam. Aku punya ini nih benih, ayo kita tanam sama-sama. Itu akan tumbuh lah pokoknya, akan berkembang dan eskalasinya akan menjadi semakin lebar. Menurut saya solidaritas ini yang perlu kita tanamkan. Untuk sumber protein hewani, kita bisa mulai pelihara ikan. Saya punya kolam di situ, isinya macam-macam, ada gramehnya, ada nilainya, dengan ukuran yang tidak perlu standar menurut saya, karena ini hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi kita bisa tanam, kok kolamnya tidak terlalu. Bahkan kalau mungkin mau belajar, ada budidaya ikan di ember yang atasnya ada tanaman kangkungnya. Lihat di YouTube banyak itu. Hanya problem kita adalah kita ini biasa instan sih, apalagi kita pekerja yang hidup di daerah urban, di kota, itu males mikir-mikir begitu. Mau butuh lele beli aja, murah ini kok masih. Mau beli ini beli aja, cepet, nggak perlu capek, nggak perlu ini. Tetapi khusus dalam pandemi yang 3 skenario saya bilang tadi, bagaimana kalau seandainya tidak ada yang mau dibeli? Ataupun kalau ada tapi kita tidak punya uang untuk membeli. Sementara rasa lapar sehari minimal 3 kali kan, pagi, siang, sore. Nah jadi kreativitas itu dan solidaritas semacam itu mungkin yang perlu kita bangun, Mbak. Jadi saya tidak anti charity ya, saya tidak anti bagi-bagi itu, karena itu juga fundamentally bagus. Yang merasa punya lebih bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Tetapi bahwa ketika itu kita geser sedikit, solidaritasnya menjadi sebuah gerakan, melakukan, menanam, tetap dengan kerangka solidaritas, keluarga membangun keluarga, teman membantu teman, keluarga membantu keluarga, komunitas membantu komunitas, itu akan tumbuh, akan bisa. Eskalasinya mungkin tidak bisa kita duga lagi. Kalau kita punya komunitas 100 orang, aku nggak usah banyak-banyak, 10 orang, lalu masing-masing orang juga punya komunitas 10, itu kan nanti terjadi deret ukur apa deret hitung tuh ya, yang semakin lama semakin besar itu. Nah, saya kira itu, Mbak, solidaritasnya. Sekali lagi saya tidak anti charity ya, tetapi charity itu ada batasnya, dan kalau kita rubah sedikit solidaritas ini dalam nuansa yang senada dengan Bapak Uskup, mari kita mencintai bumi, mari kita juga tidak hanya mengeksploitasi tapi juga merawat. Apa-apa yang tadinya dianggap limbah kita bisa jadikan media tanam, itu kan bagus. Jadi solidaritas yang semacam itu, saya kira semua orang sepakat bahwa ketika solidaritas dibangun dalam nuansa edukasional, pendidikan, itu lebih sustainable, lebih jangka panjang, saya kira itu. Ajakan Bapak Uskup tadi bukan seolah-olah itu, Vi. Oh, bukan seolah-olah. Oh, itu ajakan pasti ya. Itu memang ajakan, benar-benar ajakan untuk kita semua bergerak. Kita ingat ketika keuskupan kita mulai dari beberapa tahun yang lalu memberikan perhatian khusus dalam arah pastoralnya. Misalnya kalau tahun lalu dalam Advent itu bagaimana kita diajak untuk muka-muka nggak salah ya, yang membangun mesbah dalam keluarga, juga persembahan diri dalam keluarga dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat pada waktu Paskah kemarin, Bapak Uskup memberikan satu kalimat sebagai judul untuk surat gembalanya, Keluargaku Bangkit Menyelamatkan Bumi dan Isinya. Ini menjadi satu aliran yang baik kalau menjadi semangat kita juga. Bapak Uskup beberapa kali mengingatkan supaya kita melihat bumi ini sebagai bagian yang penting dalam hidup kita. Misalnya kalau dalam surat gembala itu disebut
bumi ini ibu loh. Ibu itu kan yang melahirkan, menyusui, memberikan makanan, merawat kita dan sebagainya. Tetapi ini juga menjadi ajaan bagi kita untuk melihat juga ini bumi ini saudara-saudari kita yang kita mesti rawat. Jadi kalau dikatakan kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan obat, juga mendapatkan energi yang banyak dari bumi, maka ya ada timbal balik yang mesti dilakukan. Dan dalam surat Gembala Bapak Uskup itu juga dikatakan nih, ini bukan hanya ngomong soal bergerak atau aksi, tetapi juga beraksi dengan moral tertentu. Maka yang dibangun di situ, kalau sekarang ini pas banget kita berada pada pandemi yang kita belum kebayang nanti ujungnya seperti apa begitu ya. Bapak Uskup sudah mengingatkan nih dengan menggunakan banyak dokumen, ayo ubah gaya hidup kita kayak gitu. Tidak lagi menjadi konsumen saja, tidak menjadi rakus terhadap banyak hal, tetapi juga membatasi diri. Selain mengolah apa yang ada di sekitar kita, kemudian membatasi diri untuk mengkonsumsi hanya yang dibutuhkan saja, dan ini terus-menerus dibangun dalam solidaritas, maka ini nanti akan menjadi ketemu banyak hal kayak gitu. Dengan mengolah pekarangan, kita menjadi dekat dengan sumbernya, dengan sumber pangan itu. Kalau selama ini kita hanya mengkonsumsi saja, kita kan nggak tahu nih sumbernya. Misalnya kalau kita gunakan air minum kayak gitu, kita nggak ngerti itu sumbernya ada di mana, sehingga jarak itu tuh membuat kita nggak lagi mampu melihat, kita perlu merawat itu. Padahal untuk merawat sumber air itu mestinya ada pohon, ada ada hasrat untuk melindunginya, tidak membuat polusi dan sebagainya. Kalau kita tahu sumber pangan kita sayur-sayuran, ada kangkung, ada bayam, maka kita akan tahu bagaimana cara mendapatkannya secara sehat. Kita nggak tahu karena kita hanya beli gitu ya, mungkin saja di sana diolahnya dengan cara apa. Nah, ketika kita dekat, maka kita akan memberikan empati juga pada proses itu. Dan kalimat-kalimat seperti pangan dari pekarangan, ketahanan pangan dari keluarga dan sebagainya, ini bisa menjadi bagian yang konkret untuk dilakukan. Bentuknya mungkin memang macam-macam, sesuai dengan situasi dan kondisi dari tiap keluarga atau dari tiap pribadi. Jadi kalau Bapak Uskup mengajak untuk kita terlibat dalam gerakan ini, ya kita mesti sesuaikan dengan apa yang kita mampu lakukan. Tetapi baik juga kalau kita benar-benar melihat potensi yang ada di sekitar rumah kita. Dan mumpung saja kita dianjurkan untuk lebih banyak ada di rumah, kita lihat kalau tadi Mas Kamto memulai dengan bahkan membibit sendiri sayur-sayuran, juga bahan karbohidrat, mantang yang kemudian ditunaskan dahulu baru ditanam, dengan mungkin ditanam dengan karung atau apa kayak gitu ya, apa yang memungkinkan, dan mengenali apa yang ada di sekitar kita, kemudian melakukan yang tepat sesuai dengan situasi itu baik untuk dikerjakan semuanya. Jadi tidak kemudian menunggu ada bantuan enggak ya, ketika nggak ada bantuan kemudian protes, kok nggak ada yang membantu aku sih, kayak gitu. Tapi justru kita bertanya-tanya, aku sudah berbuat apa nih untuk hidupku sendiri dulu yang pertama, baru kemudian kalau di awal ayo saling bagi bibit, ayo saling berbagi tanah yang subur, berbagi pupuk, berbagi wadah. Ketika ada hasilnya, ya aku berbagi hasilnya juga, bertukar dengan yang di tempatku aku nggak bisa tanam terong nih karena nggak cocok, tetapi tetanggaku bisa menanam, aku bisa saling berbagi, saling bertukar. Itu kayaknya ini bagian yang sangat kecil kayak gitu ya, tetapi kalau tadi seperti Pak Kamto sebut, kalau ini kemudian bergulir menjadi habit, menjadi kebiasaan kita, ini akan menjadi sangat oke ke depan nanti. Pak Kamto, Mbak Yuliha, praktis apa yang sudah dilakukan di rumah terkait dengan ketahanan pangan di halaman sendiri setidaknya? Saya
Saya mau udah berbulan-bulan di rumah ya, jarang sekali pergi. Lalu merespon ini ya, saya mulai menanam aja. Saya mau nanam apa untuk sumber karbo, saya nggak ada alternatif. Saya menanam singkong dan sekarang ini saya mau mencoba membenihkan ubi jalar dengan cara yang sangat praktis. Ubi jalar itu kita potong, kita taruh di air, kita tunggu dalam waktu seminggu 10 hari sudah muncul tunas. Itu rencana saya yang akan saya lakukan. Lalu yang sudah saya lakukan adalah menanam kacang panjang, tidak banyak, mungkin hanya 20-30 pokok. Kalau semayan cabai banyak sekali, sebagian sudah saya tanam. Kemarin saya sudah menyemai kangkung, hanya juga satu gulutan kecil aja. Kebetulan saya ada lahan yang bisa saya cangkul-cangkul. Ikan ada, jadi ya tidak banyak, tapi saya sudah mulai praktis itu. Media tanam saya buat dari arang sekam dan saya campur dengan topsoil, yang tanah-tanah yang bekas bakaran, yang bekas apa itu terpaksa kita ambil lagi, kita ayak, kita buangin plastiknya, lalu kita campur, kita aduk jadi media tanam. Saya kira hal-hal seperti itu semua orang bisa lah, di rumah masing-masing pasti bisa. Sekali lagi kita belajar sambil menanam lah, karena kita bukan orang yang ahli di pertanian, tapi yang praktis-praktis saja. Kencur saya tanam, ada yang pokoknya apapun yang bisa kita tanam. Tomat saya tanam, terong saya semai, cabai saya semai, kacang panjang ditanam, ubi jalar, ya hanya sebatas itu aja. Tapi ya daripada do nothing di rumah, bisnis juga nggak jalan, duit juga sudah mulai habis. Kalau nggak menanam itu ya berharap dari mana gitu. Saya kira itu, Mbak. Mbak Yuri, udah buat apa di rumah, Mbak? Kalau nanam cabai dari dulu karena kami dulu tuh dari awal menikah itu prinsipnya cabai itu tanaman anti miskin. Jadi asal ada nasi, ada cabai, udah cukup lah itu minimalnya. Tapi kemudian nasi bakal nggak ada nih. Nah, itu menanam sayuran yang umurnya pendek itu beberapa kali coba kami buat, tapi kadang-kadang juga frustasi karena ada hama-hama yang di situ mengganggu kayak gitu. Dan ketika obrolan beberapa hari yang lalu dengan Mas Kamto ini, justru kemudian saya buat lagi itu dengan menanam kangkung, sawi, bayam. Di rumah juga ada beberapa pohon yang walaupun tidak banyak, tapi itu cukup juga untuk sumber vitamin. Ada jambu, kemudian di belakang ada kelengkeng dan sebagainya. Jangan membayangkan ini tanah berhektar-hektar ya. Tetapi itu cukup juga rupanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau saya nanam kangkung atau sawi itu bisa panen sekitar 3-4 minggu. Artinya kan kalau kita menyediakan polybag atau wadah bekas plastik dari deterjen atau minyak seperti itu kita buat saja beberapa kali tanam, maka kita bisa mendapatkannya itu dalam rentang yang cukup pendek. Artinya seminggu sekali misalnya kita bisa panen itu, dan hanya beberapa kantong saja itu cukup untuk keluarga. Kemudian karena situasi yang seperti ini, itu juga mendorong saya mengumpulkan biji-biji yang ada di rumah itu. Saya buat beberapa bibit per kantong dan saya mulai sebarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada teman yang membutuhkan, silakan kontak mampir untuk ambil itu. Tetapi juga kalau punya bibit yang berlebih, biji yang berlebih, silakan mampir juga untuk nambah stoknya, sehingga nanti bisa lebih banyak orang lagi yang ikut dalam gerakan ini. Terakhir Pak Kamto, Pak Yuri, harapan dan pesan untuk kita semua, terutama untuk keluarga-keluarga, untuk memenuhi, kita bilang mungkin ketahanan pangan dalam arti memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Kita nggak hanya bisa untuk terus mengkonsumsi, tapi bagaimana kita juga bisa menghasilkan untuk keluarga kita sendiri. Kalau saya sih memandangnya begini, anjuran pemerintah untuk stay home karena pandemi corona ini sebetulnya sangat bagus. Saya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Romo Sunu, itu Provinsialat Jesuit Indonesia kalau nggak salah.
Dia mengatakan bahwa stay home itu sebetulnya sarana yang bisa kita pakai untuk mulai ada recreation, menciptakan sesuatu yang baru, dunia baru, kita mulai belajar hal yang baru, memaknai solidarity dari charity ke education yang baru, kemudian belajar hal baru, gaya hidup baru, shifting jenis-jenis makanan yang baru. Nah, ini bagus sekali. Secara lengkap nanti bisa dicari di YouTube lah obrolan Romo Sunu itu. Jadi banyak hal yang baru. Maka saya berharap teman-teman semua untuk memakai saat stay home ini untuk belajar sesuatu yang baru. Ini saat yang paling bagus untuk recreation, menciptakan sesuatu yang baru. Dalam bahasanya Romo Sunu, beliau mengatakan corona itu sebetulnya simpel. Corona yang sekarang itu evolusi dari corona yang satu menjadi corona yang kedua, yang sekarang kita sebut COVID-19, yang manusia menjadi reseptif yang sangat pas. Tetapi corona ini menurut beliau, yang saya sangat setuju, itu memaksa dunia ini untuk berhenti sejenak. Industri banyak yang stop produksi, emisi karbon menjadi sangat berkurang, dan terakhir yang kita bisa baca, coba bayangkan deretan Gunung Gede, Pangrango, dan Gunung Salak itu bisa terlihat jelas dari Jakarta. Ini sesuatu yang sangat menurut saya amazing, karena tadinya Jakarta itu penuh dengan polutan, tertutup, isu asap dan lain sebagainya, sekarang menjadi jelas. Di kota-kota yang tadinya panas sekarang menjadi segar, udara menjadi segar, bumi ini menjadi semacam menemukan dunia atau titik memulai yang baru. Maka saya berharap teman-teman menganggap ini serius. Ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan, terutama terkait ketahanan pangan. Walaupun pada awalnya kita bicara hanya untuk keluarga sendiri, terkesan egois, selfish, tapi ketika dalam rangka belajar yang baru, solidarity kita maknai dari charity tapi berkembang menjadi sebuah gerakan edukasional ke masyarakat. Saya kira sesuatu yang kecil, selfish, individual, tetapi ketika kita transformasi menjadi sebuah gerakan bersama di komunitas, ini menjadi yang sangat bagus. Saya kira teman-teman, saya sendiri bersemangat melakukan itu, dan saya kira ketika semangat ini ditangkap oleh kita semua untuk mulai mencoba bersolidaritas dengan gaya yang sedikit baru, saya kira ini akan bagus, Mbak. Saya kira itu pesan terakhir saya dalam bincang-bincang ini. Yang paling bijak adalah memulai. Apa yang ditanam suka-suka selera Anda masing-masing. Yang paling bijak adalah memulai, karena akhirnya kita akan berpacu dengan waktu. Lapar yang tidak bisa ditunda, pandemi akan terus berkembang, syukur kalau cepat berakhir. Situasi terburuk akan terjadi suka atau tidak suka, maka memulai menanam itu satu yang paling bijak menurut saya. Terima kasih. Saya yakin dan masih yakin bahwa Indonesia itu memiliki tanah yang subur. Ingat satu lagunya Plus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Di Indonesia kita potong aja batang singkong, kita lempar ke tanah, dia akan hidup menjadi pohon, menjadi makanan. Maka mumpung ada di rumah, mari kita wujudkan dan kita tanggapi apa yang diserukan oleh Bapak Uskup Monsinyur Harun, Uskup Keuskupan Tanjung Karang, untuk bergerak untuk membangun ketahanan pangan keluarga dengan menyiapkan pangan dari pekarangan. Bincang-bincang ketahanan pangan bagi keluarga itu menjadi fundamental yang paling penting saat ini. Bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Dengan himbauan dari pemerintah bahwa kita harus tetap stay at home, kita bisa memulai menciptakan hal-hal yang baru. Terutama kita harus memulai dulu. Kita harus punya niat dulu untuk bergerak sesuai dengan ajakan Bapak Uskup bahwa kita harus merawat bumi kita. Kita boleh mengambil apa yang ada di bumi, tapi kita juga harus tetap merawat dan melestarikannya untuk kelangsungan hidup banyak orang dalam pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini bersama Pak Kamto, Mbak Yuli. Terima kasih. Semoga ini bisa jadi gerakan kita bersama. Kita buat aksinya untuk banyak orang, terutama untuk keluarga kita dulu. Setidaknya untuk keluarga kita bisa menyebarkan ke banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa.